Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Trisa Desi Benamen. Di sini saya akan membahas tentang tema yang saya ambil, yaitu hubungan antar agama dengan judul fenomena yang saya amati, yaitu toleransi dan interaksi sosial antar agama. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas 3 pokok bahasan, tetapi sebelum saya membahasnya, saya yakin kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman agama. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan beragam keyakinan. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan sebuah fenomena yang penting, yaitu toleransi dan interaksi sosial antar agama, teman-teman. Toleransi antar agama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan antar individu atau kelompok yang berbeda agama. Toleransi bukan berarti menyamakan ajaran, tetapi memberikan ruang bagi perbedaan untuk hidup berdampingan secara damai. Teman-teman, bentuk-bentuk interaksi sosial antar agama yang pertama, melakukan kerjasama, dialog lintas agama, dan juga perayaan lintas agama seperti pada gambar ini, dan ini, teman-teman. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mendeskripsikan fenomena. Ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa toleransi antar agama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Tetapi toleransi bukan sekadar itu teman-teman, melainkan bagaimana sikap setiap individu berinteraksi secara sosial, yaitu saling membantu, berbagi ruang publik, dan juga hidup rukun. Teman-teman, fenomena toleransi dan interaksi sosial ini sangat nyata di lingkungan kita, baik tempat tinggal, tempat kerja, bahkan juga ruang digital kita, teman-teman. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu analisis keterkaitan agama dalam fenomena ini. Dalam fenomena ini, keterkaitan agama yang pertama yaitu agama sebagai sumber nilai dan toleransi, yaitu menghormati perbedaan keyakinan, mendorong dialog antar agama, dan yang ketiga, membangun kerjasama iman. Kemudian keterkaitan agama yang kedua yaitu agama sebagai identitas sosial dan budaya, yaitu yang pertama, eksklusivisme atau menganggap bahwa hanya satu agama saja yang paling benar dan sah. Kemudian yang kedua, prasangka antar umat beragama, dan yang ketiga, politik identitas. Teman-teman, dalam keterkaitan agama ini juga ada faktor pendukung interaksi sosial yang positif antar agama, yaitu pendidikan multikultural dan dialog antar iman. Yang kedua, peran tokoh agama dan komunitas lintas iman. Dan yang ketiga, kebijakan negara dan hukum. Kita masuk pokok pembahasan yang ketiga, yaitu refleksi dari perspektif studi agama-agama dalam fenomena ini. Dalam fenomena ini, saya menggunakan pendekatan fenomenologi agama, yang dimana studi agama-agama itu tidak hanya mempelajari ajaran agama secara akademis, tetapi juga menumbuhkan sikap empati dan pemahaman lintas iman. Dengan perspektif ini, kita belajar untuk melihat agama bukan sebagai tembok pemisah, tetapi sebagai jembatan dialog dan kerjasama. Teman-teman ingat, toleransi bukan sekedar membiarkan perbedaan atau memahami atau menghormati perbedaan, tetapi bagaimana kita memahami perbedaan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian interaksi sosial antar agama adalah ruang nyata di mana teori-teori dalam studi agama-agama itu diuji dan dihidupi, teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai manusia, tugas kita bukan hanya menjadi pemeluk agama yang taat, tetapi menjadi manusia yang membawa damai, yang mampu hadir sebagai penghubung antar kepercayaan. Teman-teman, dari ketiga pokok bahasan yang telah saya bahas, saya menyimpulkan bahwa toleransi dan interaksi sosial antar agama bukan sekedar slogan, melainkan ia adalah realitas yang harus terus dirawat. Karena kita memilih untuk saling memahami, kita sedang membangun masa depan yang damai, adil, dan penuh kasih. Mari kita terus jaga keberagaman itu, karena dari sinilah kekuatan bangsa kita maju. Sekian dan terima kasih.